Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan implementasi pengelolaan aset rumah tangga gajah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mata kuliah tata kelola aset pemerintahan yang diampu oleh Pak Citra. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Ridho Akbar sebagai moderator, dan sini ada Sela Ulandari, ada Akil Ilham, Adib Al-Furqan, Indira, Aufa, Anissa, Yuli Rahmawati. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan mempersilakan Yuli Rahmawati sebagai presenter pertama. Pada Yuli Rahmawati, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan materi yaitu analisis situasi desa Pematang Gajah, Muaro Jambi. Desa Pematang Gajah ini terletak di daerah Sembilan Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Letaknya berada dekat dengan kota Jambi, memberikan akses yang relatif mudah ke pusat administrasi dan ekonomi di wilayah tersebut. Desa ini memiliki potensi lahan pertanian yang baik, serta memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.281 jiwa yang terbagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Tepi Arab dan Dusun Tepi Atas. Letaknya yang dekat dengan kota Jambi memberikan akses yang cukup mudah ke pusat administrasi dan ekonomi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi penduduk setempat. Adapun batas-batas wilayah yaitu ada sebelah utara yaitu perbatasan dengan Desa Madagara, sebelah selatan perbatasan dengan Desa Sungai Batam, selanjutnya sebelah barat yaitu perbatasan dengan Desa Mandalo Indah dan Desa Simpang Sungai Duren. Selanjutnya yaitu sebelah timur perbatasan dengan Kota Jambi. Selanjutnya adapun aset Desa Pematang Gajah yaitu berupa jalan, tanah atau wakaf, gedung serbaguna, dan pengelolaan sampah atau alat daur ulang sampah. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Yuli Rahmawati. Selanjutnya di sini kami persilakan Aufa Anissa. Pada Aufa Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan aset desa di Pematang Gajah. Untuk tahapan-tahapannya ada 4. Yang pertama ada tahapan pengelolaan desa. Dari sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada perencanaan dan kedua ada inventarisasi. Untuk perencanaan, pengeluaran untuk aset, pengadaan barang pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal. Lalu didanai oleh APBDes dan anggaran dana desa. Yang kedua, dari tahapan ini ada inventarisasi. Pencatatan manual dalam buku catatan oleh kaum umum, lalu inovasi melalui aplikasi Simpades, pencatatan berdasarkan tahun, jumlah pembelian, dan fungsi aset. Lalu ada nomor aset otomatis untuk pengelolaan yang lebih terstruktur. Untuk tahapan kedua yaitu ada pengelolaan tempat pengolahan sampah atau TPS. Di sini bersama KSM Pelangi Kabupaten Muaro Jambi untuk membuka peluang kerja bagi warga setempat. Lalu yang ketiga ada tahapan pengelolaan gedung serbaguna. Di sini perangkat desa bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan dan memenuhi kebutuhan dari komunitas setempat. Yang terakhir ada tahapan dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Dirawat oleh desa dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan gotong royong. Terima kasih, saya kembalikan kepada Terima kasih Aufa Anissa. Selanjutnya sini ada Adib Al-Furqan. Adib, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberitahu apa saja masalah yang ada pada Desa Pematang Gajah mengenai pengelolaan sampah di sana. Yang pertama, kondisi akses jalan menuju area tersebut belum merata sehingga membuat perjalanan di sana menjadi kurang nyaman. Yang kedua, sampah masih banyak dibuang sembarangan di sepanjang jalan. Lebih dari 3 pembuangan sampah yang terlihat, meskipun ada kegiatan pengelolaan sampah yang sesuai dengan yang diusulkan dengan dokumen perencanaan, volume sampah tersebut masih belum dapat ditangani dengan efektif. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam program ini terbilang masih seimbang dalam proporsi dukungan yang mencapai 50-50. Di suatu sisi, ada pihak yang mendukung kebijakan dari kantor desa, namun dari sisi lain ada juga yang cenderung mencari kesalahan-kesalahannya. Ada 8 solusi dari masalah tersebut. Yang pertama, penerapan kebijakan
satu rumah satu tempat sampah, yang dimana setiap rumah di Desa Pematang Gajah akan diberikan 2 tempat sampah secara terpisah untuk sampah non-organik dan sampah organik. Yang kedua, edukasi dan penyuluhan untuk masyarakat, seperti melaksanakan program edukasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilihan dan daur ulang sampah. Yang ketiga, pembangunan fasilitas daur ulang, seperti mendirikan fasilitas daur ulang di desa untuk mengolah sampah non-organik dan memproses menjadi produk yang dapat digunakan atau dijual kembali. Yang keempat, pembersihan rutin dan gotong royong, yang mengorganisir kegiatan pembersihan rutin di sekitar pemukiman dengan melibatkan seluruh warga. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak swasta dan UMKM. Mengajak pihak swasta dan UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. Misalnya seperti UMKM dapat memperdayakan untuk memproduksi barang dari sampah daur ulang sehingga menciptakan nilai ekonomi yang baru. Yang keenam, optimalisasi peran komunikasi perangkat desa. Memanfaatkan saluran komunikasi desa untuk menyampaikan informasi mengenai program pengelolaan sampah dan hasil-hasilnya kepada masyarakat. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi. Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas program pengelolaan sampah. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program yang ada. Dan yang terakhir, membangun kemitraan dengan lembaga lingkungan, seperti membangun dengan lembaga lingkungan hidup untuk mendapatkan dukungan teknis, sumber daya, dan pengalaman dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adib Al-Gufron. Sekarang dilanjutkan oleh Sela Wulandari. Pada saudari Sela Wulandari, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tentang metode pelaksanaan. Langkah-langkah pada pengolahan aset desa Pematang Gajah. Yang pertama ada identifikasi masalah spesifik, mengevaluasi permasalahan pengelolaan aset dan diskusi dengan desa mengenai pengelolaan dan daur ulang sampah di desa Pematang Gajah. Yang kedua, pengembangan perencanaan, merumuskan rencana program berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, termasuk penetapan tujuan, metode, sasaran, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan, mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan mengenai secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Penyuluhan atau sosialisasi dengan metode PFGD dan SGD yang dilakukan oleh tim selaku narasumber memberikan materi yang diperlukan. Yang keempat, optimalisasi peran komunikasi perangkat desa. Meningkatkan komunikasi desa mengenai program pengelolaan sampah dan hasil-hasilnya kepada masyarakat agar sadarnya masyarakat atau pentingnya dalam menjaga lingkungan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Melakukan pemantauan terhadap tim yang dilakukan dalam dan bagaimana rencana aksi yang dijalankan dan melihat hasilnya pada produktivitas masyarakat dalam permasalahan sampah dan melakukan evaluasi terhadap kemajuan dan keberluasan opini tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sela Wulandari. Selanjutnya di sini dilanjutkan oleh Akil. Pada Akil, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran mitra Pematang Gajah dan masyarakat Pematang Gajah. Mitra dalam konteks desa ini bisa mencakup berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perusahaan, serta instansi lainnya yang bekerja sama dengan desa. Yang pertama adalah identifikasi masalah bersama. Mitra dapat berpartisipasi dengan mengidentifikasi masalah yang ditemukan pada desa, yang dimana masyarakat mereka merasakan langsung secara bersama-sama dengan yang lain, dengan tim. Kemudian ada penyuluhan dan pelatihan. Mitra dapat menyediakan pelatihan aktif dalam pelaksanaan kegiatan kerja program, khususnya saat melakukan penyuluhan tentang pentingnya pemilahan dan daur ulang sampah. Kemudian ada kerjasama dengan pihak ketiga, mengajak organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan penyuluhan. Kemudian ada monitoring dan evaluasi. Mitra dapat turut serta dalam proses monitoring dan evaluasi kerja program. Dengan melibatkan mitra dalam evaluasi, akan lebih mudah untuk mengevaluasi dampak program dan melakukan perbaikan,
Seperti contohnya yaitu dengan mengembangkan dengan berkolaborasi dengan program pemerintah. Mitra ini dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti pembangunan jalan, fasilitas umum, atau penyuluhan. Kemudian dengan pemeliharaan lingkungan dan infrastruktur, masyarakat Pematang Gajah ini juga dapat berperan dalam menjaga kebersihan dan pemeliharaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan tempat ibadah lainnya yang penting untuk kenyamanan bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Saudara Akil. Selanjutnya disampaikan oleh Saudari Indira. Pada Saudari Indira, dipersilakan. Baiklah, Saudari Indira, boleh lanjutkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran iptek di Desa Pematang Gajah. 1. Pertanian berbasis teknologi. Sektor pertanian menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan iptek di Desa Pematang Gajah. Masyarakat di desa ini mulai beralih dari metode pertanian tradisional ke pertanian memanfaatkan teknologi. 2. Pengembangan UMKM. Desa Pematang Gajah juga aktif dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi dan lembaga lainnya. 3. Digitalisasi layanan desa. Dalam era digital, Desa Pematang Gajah tidak ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi informasi. 4. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam penerapan iptek di desa ini. Program-program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan dan pelatihan teknologi informasi diadakan secara rutin. 5. Kesadaran lingkungan. Masyarakat Desa Pematang Gajah juga semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Berbagai inisiatif seperti program pengolahan sampah berbasis masyarakat dan penggunaan produk ramah lingkungan. Sekian penjelasan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman kelompok 1. Sini ada kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset desa di Pematang Gajah menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, termasuk infrastruktur jalan yang tidak merata, masalah pembuangan sampah yang belum teratasi, dan partisipasi masyarakat yang bervariasi. Meskipun desa telah mengadopsi inovasi seperti aplikasi Simpades untuk pencatatan aset dan menjalani kerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah, efektivitas pengelolaan masih terhambat oleh kurangnya kesadaran dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan seperti penerapan kebijakan satu rumah satu tempat sampah dan penyuluhan berkala mengenai pentingnya pemilahan sampah sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, optimalisasi komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Nah, dengan langkah-langkah ini diharapkan pengolahan aset desa dapat lebih efisien, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pematang Gajah. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan anggota kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.